Shalom. Oh semangat, tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ya. Ya sekali lagi shalom. Ayo berdiri lagi Opa Uma ya. Ini sehat, sekarang ngadep kanan. Ya punggungnya temennya dipegang, gak apa-apa wes podo tuwe laki wedok gak apa-apa. Ya dipijeti, diomongi ya. Ojo keturun, ayo. Ya ayo dipijet, nah. Wes gantian. Sebelah kiri omongi, ojo keturun. Nah, ayo sing enak pijetane ya. Wes, ya cukup. Wes silakan duduk. Lah nek iki banter pasti ini nek wis diomongi shalom ya. Shalom. Loh ya toh banter ya. Ya wes. Opa Oma nanti saya sambil khotbah karena ayatnya banyak. Nanti saya sambil khotbah saya tanyai. Yang bisa jawab tajak makan di bawah. Ya. Loh iya mana Ibu Kristi? Ibu Kristi nanti sing nyateti. Tapi sing wis pernah makan enggak usah. Sing wis pernah menang ya. Ini bagi yang belum. Kita mulai dulu ada oma-oma umur berapa paling tua yang punya anak? Ada yang tahu? Gini. Siapa di sini sing tuwek dhewe? Ada siapa sing tuwek dhewe? Hah? Ya kabeh tuwek dhewe sapa sing nuwekno ya. Nek sing paling tuwek lah itu lain ya. Tapi ada oma-oma umur 90 punya anak. Ayo siapa namanya? Hah? Ya kita lihat bagaimana Sarah sama Abraham. Yang ndak bisa jadi apa? Sing ndak mungkin jadi apa? Nek bahasa Jawa ya, sing gak iso dadi, sing gak mungkin dadi. Sing gak kira dadi opo kira? Ojo mangap tok. Ya sing gak kira apa meneh kira-kira. Sing gak kira dadi nyata. Iya, ya dihafalno. Sing gak kira dadi apa? Nah, gitu ya. Jadi nanti kita lihat menurut Opa Uma, oh ini ndak bisa. Nanti pasti bisa. Pak Sam, anak saya ini loh ugal, keluar rumah terus ndak iso balik. Percaya saya, iso balik enggak? Bisa. Saya sudah banyak ketemu Opa Uma yang doanya luar biasa dijawab Tuhan. Jadi hari ini nanti dimasukno di pikiran hati kita. Oh ini tidak bisa. Yesus buat apa? Bisa. Oh ini tidak mungkin. Yesus buat apa? Mungkin. Ya saya mulai khotbah. Tidak tahu berapa tahun lalu. Semua lihat di YouTube. Saya tidak pernah khotbah, tidak cerita tentang Yesus. Pasti khotbah saya Yesus. Ya, saya bukan motivator, saya pengkhotbah. Jadi saya harus nyeritain Yesus, keajaibannya, kesetiaannya, mujizatnya itu semua yang harus diceritakan. Kebesarannya. Ya, jadi saya bukan motivator. Nek motivator nyopot omong-omongannya orang. Katanya orang sukses ngomongnya gini. Ya tidak apa-apa, biar noai. Tapi saya lebih percaya firman Tuhan. Nek firman Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pasti benar firman Tuhan. Amin. Kita mulai dulu ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Nah ini ya kita mulai. Banyak ini ayatnya. Tapi cerita enak ya. Kita mulai ya. Kemudian datanglah apa? Jadi Tuhan itu ngomong. Kepada siapa? Iya ini masih namanya siapa? Abram. Dalam suatu. Iya jadi nanti Bapak Ibu Opa Oma. Kadang bisa mimpi dapat sesuatu dari Tuhan. Bisa, tapi itu harus diuji dulu. Ya, nah ini Alkitab bilang pasti benar sudah. Katanya gini, janganlah takut Abram. Akulah apa? Upamu akan sangat apa? Ya, sekarang ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhan Allah. Kok iso langsung ya? Ya, langsung ngomong-ngomong. Katanya gini, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Tuhan lo mau ngasih saya apa? Ini lo, nanti aku karena aku nek meninggal, aku tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ya ini pembantuku ini, siapa namanya? Iya, ya saya lihat ada beberapa teman saya nikah sampai hari ini tidak punya anak. Kadang ngomong bik saya, waduh kok warisanku jeblok nang sopo ya? Yo kayak no ponakanmu lah.
atau dulur kandungmu. Saya bilang gitu ya. Padahal dalam hati saya, keno aku gak apa-apa. Ya. Apalagi keno Pak Uma ya. Nah ini, jadi Abraham, loh Tuhan aku gak punya anak. Wah nanti jatuh pergi Eliezer pembantuku. Terus katanya ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang pembantuku nanti akan jadi ahli warisku. Sekarang ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan siapa? Iya dialah yang akan menjadi ahli warismu. Wis anakmu dewi wis. Sekarang ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Ayo kamu keluar roh. Sekarang coba lihat kemana? Siang atau malam ini waktu diajak? Ngomong. Yang mimpi penglihatan. Malam. Dihitunglah apa? Ya jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepada demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada yang bisa ngitung bintang? Gak bisa. Sekarang ayat 6. Lalu apa ayo saudara yang baca Upama? 2, 3. Maka Tuhan apa? Sebagai apa? Iya, jadi Upama setiap dengar firman ya. Oh ini pasti benar ini. Pasti benar. Allah itu langsung ngomong gini. Oh ini orang benar ini. Ini hebat ini. Tapi nek Upama ya ngrungokno firman terus ngomong gini. Alah pendeta iki kagak nyocot iki. Gak bener iki. Upama hati-hati loh ya. Tuhan loh sih ngeliat. Masih udah ngomong tapi nek di hati nek percaya gak boleh. Jadi setiap dengar firman memang tidak masuk akal tapi harus dipercaya. Oh iya percaya aku wis. Nah itu ya ini Abraham waktu percaya Tuhan memperhitungkan. Tuhan ngeliat. Makanya hati-hati nek di gereja. Pemane keturun di gereja ya. Terus alasan tidur di pangkuan bapak. Oh digunting lambene ya. Nah, ini. Sekarang kita lompat setelah Tuhan ngomong. Sekarang Kejadian 17 ayat 1 sampai 6. Nah ini. Sekarang Abraham umur berapa? 99 tahun. Jadi waktu umur 99 Tuhan ngomong lagi kepada Abraham. Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Sekarang ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau. Dan aku akan membuat engkau sangat apa? Diulang lagi. Kamu nanti pasti punya anak. Sekarang ayat 3. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman ngomong kepadanya apa ayat 4. Dari pihakku kata Tuhan ini huruf besar. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Lu punya anak banyak. Nanti kamu jadi bapaknya. Ya sekarang ayat yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi apa? Nah diganti siapa? Nah biar saudara tahu. Oh iki to pergantian namanya. Abraham sekarang karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ganti wis namanya ya. Nah ini sekarang ayat yang ke-6. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi dan daripadamu akan apa? Iya. 2 kali wis ya Tuhan ngomong. Kamu punya anak dewek. Waktu yang pertama. Aku percaya. Hebat katanya Tuhan. Ini kedua diulang lagi. Nah mari kita sekarang lihat ayat 15, ayat 17 sampai 17 ya. Ayo. Selanjutnya Allah ngomong lagi tentang istrimu Sarai. Tadi namanya ada inya. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai. Tetapi siapa? Ganti kabeh wis. Kan nanti punya anak. Sekarang ayat yang ke-16. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak apa? Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17. Tuh, delon. Wis 2 kali diomongi, ini ketiga. Sekarang katanya apa? Lalu apa? Serta apa? Loh ini loh, dinyek Tuhan. Banyak loh, Pauma kadang ngenyek Tuhan ya. Alah, yuk gak iso lah. Awas nih sampai ketemu Tuhan, gunting lambene ya. Loh ini guyu, lihat. Serta ngomong dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak. Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Ya karena kan setahun nanti. Kan umur 99 diomongi, Sarah umur 89. Nah ini kan diomongi, oh iya setahun mana ya.
Makanya orang Tionghoa itu lahir 9 bulan 10 hari itu wis dihitung 1 tahun. Ya, orang bilang makan tahun, ya. Jadi kalau saudara sekarang umur 61 sakjane wis widak loro. Iya, karena sudah lahir tuh 9 bulan, wis setahun dia dianggapnya. Iya kan? Ono kene lahir ndak 9 bulan ada. Jadi terus lahir procot. Ya, terus gede dewe. Enggak ono. Ya 9 bulan 10 hari, iya kan? Ya kadang ya saya gini. Kok bisa ya Tuhan? Di Surabaya itu dulu dokternya Yoel Eva Belin kalau imunisasi. Dulu tidak percaya Tuhan. Tidak ada Pak Samuel. Sing ada ini loh, pinter. Sekarang Tuhan, wis gak usah. Ya kan anak saya meninggal 3 dia yang nangani. Tiba-tiba saya datang, loh, kok ada traktat-traktat. Setiap pasien masuk, harus percaya Yesus dulu. Yesus yang bisa menyembuhkan. Oh, saya tanya, loh kok bisa ya? Dia loh cuma gara-gara bayi lahir. Dia itu loh bisa dikasih pengertian. Saudara tahu 9 bulan 10 hari, itu loh di dalam perut suhu udaranya berapa? Itu loh terbungkus apa? Air apa? Air ketuban. Saya loh gak pernah meteng tapi meteng terus ini ya. Tak pernah lahir no. Ya, itu suhunya berapa? Saudara tahu kalau lahir di rumah sakit, kalau 20 derajat, 18 derajat, 25 derajat terserah. Pokok bayi ini lahir pasti dimandi no. Nek lahir pas naik becak, gak nutut nang puskesmas. Pas udaranya 35, ya sudah tetap dimandi no. Kata dokter ini, kok kulitnya gak apa-apa ya. Saudara seharian di ruang AC ya, nanti keluar kena no matahari. Gak enak badan. Ini 9 bulan 10 hari. Gak apa-apa. Hebat yo. Gak perlu keroan. Ya. Iya. Terus yang kedua katanya ya. Di dalam perut lo makan pakai apa ini? Udel, puser. Loh keluar kok iso ngencut. Ayo. Siapa sih ngajari? Ya. Iya siapa? Ayo Pak Uma tak tanya. Oh Pak Uma lo ngasih makan cucunya. Kewajiban atau hak? Ayo. Hah? Kewajiban. Ya keliru ya hak lah. Oh, ngek mangan no, ayo hak ya, iya masuk kewajiban. Ya enggak ya. Ya, lah itu loh, coba gini. Iya ya dalam perut pakai pusar. Lagi kok iso ngencut. Yang ketiga katanya terakhir, apa bayi lahir mesti nangis. Nah, nangis disungsang digepui. Ayo kenapa, Sur? Saya tanya apa dok? Ya aku gak roh jawabannya, makanya saya tidak bisa jawab ya. Nah ini juga setahun waduh guyu kabeh. Ini Abraham sing guyu dhisik. Lucu ya. Umur 100 mbek 90. Saya ndak bayangno ya. 90 mbek 100 wis pekon ndak? Iya nek naruh Ishak nanti gini. Pak Ishak ndek endi? Lho, mbok kon sing gawa mau. Lho tak dikek endi ya kok lali. Wis ngene nunggu nek nangis saya. Ya nek sik krungu nek kopok tambah nemen saudara ya. Loh iya lucu ya. Umur 90 mbek 100 punya anak melihara bayi ya. Saya ndak habis pikir ya apa caranya Tuhan. Tapi ini terjadi. Mari kita lihat lanjutannya ya. Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Ayo. Nah sekarang firmannya datang lagi. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan kau. Diulang terus janjinya Tuhan ini. Kayak sekarang kita terima firman. Jangan takut aku besertamu. Jangan takut aku besertamu. Tapi pancet kita takut. Ini Abraham sudah berapa kali nih keempat nih. Sesungguhnya katanya aku akan kembali tahun depan mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan apa? Iya dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sarah ngurungono. Tahun ngarep. Ya malaikat Tuhan ini datang. Katanya punya anak laki. Sekarang ayat 2. Ayat 11. Ayat 11. Lanjutannya. Ya. Ya. Kejadian 18. Ayo 10 sampai 14. Ya. Tadi 10, sekarang 11 ya. Nah, adapun Abraham dan Sarah telah apa? Dan lanjut, iya. Ayat 11 dulu, ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah apa? Dan Sarah telah apa? Iya, menopause ya. Jadi tidak bisa punya anak ini. Sekarang ayat 12. Jadi apa? Dalam tadi nek Abraham guyuwe banter gitu ya. Sehingga dalam hatinya katanya gini, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan Tuanku sudah
Terus ayat 13. Ngamuk Tuhan. Makanya hati-hati loh. Tapi Tuhan gini. Tuhan berfirman kepada Abraham. Apa? Sarah kok tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayo ayat 14 baca ini loh. Adakah apa? Yang mustahil? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah apa? Diulang-ulang terus. Padahal sudah percaya. Nanti guyu lagi gak percaya. Itulah manusia. Tapi janji Tuhan tetap. Pokok tetap pasti punya anak. Sekarang ayat terakhir. Kejadian 21 ayat 1 sampai 6. Nah ini ya. Biar saudara bisa ngikuti. Ayo. Tuhan memperhatikan apa? Seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada apa? Seperti yang apa? Iya. Jadi saya mau sampaikan Uma hari ini ya. Semua janji Tuhan ini pasti akan digenapi. Amin. Semua janji Tuhan pasti apa? Iya, sekarang ayat 2. Ayo, maka mengandunglah siapa? Lalu melahirkan seorang anak bagi Abraham dalam masa pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Ayat yang ketiga. Abraham menamai anaknya siapa yang baru lahir? Yang dilahirkan Sarah baginya. Sekarang ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berapa umurnya? Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5. Adapun Abraham berumur berapa? Ketika Ishak anaknya, iya terus ditulis ya, tuwek 190. Tuhan mau buktiin. Ini gak bisa. Tapi pasti bisa. Kan gak perlu banyak-banyak ditulis, umurnya terus. Tua terus, sudah tua. Tapi Tuhan mau buktiin. Sekarang ayat terakhir, Uma yang baca ayat 6. Berkatalah apa? Allah telah apa? Iya, setiap orang yang mendengarnya akan apa? Iya, Uma kira-kira nek bareng Mbak Sarah waktu itu guyu enggak? Ya guyu ya, aku kan didolet ya, kalau tuwek meteng aja ya. Tapi hari ini biar orang lain boleh tertawa. Yang penting hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama, Uma semua janji Tuhan pasti akan digenapi. Baru yang terakhir kedua, Uma cuma mempercayai saja. Waktu Oma bilang, saya percaya, itu akan terjadi. Sekarang Oma tak tanya, siapa yang ketawa pertama? Angkat tangan. Nah ini Abraham, sudah pernah dapat? Wes pernah makan? Oh belum ya Bu. Tulis Bu Kristi, siapa jenenge Oma? Hah? Oh sampean tak sing duwe jeneng. Iya. Bu siapa? Bu Erlin. Ya, terima kasih Bu Erlin. Ya, wes itu oleh sampai 10 ini. Lumayan. Ya, lo iya. Sekarang tak tanya kedua. Iya kan? Ya, yang kedua loh. Umur berapa Ibu Sarah hamil? Angkat tangan. Sing mana? Sing disian? Oh iya, umur berapa? Iya. Loh, ya Sarah umur berapa? Waktu hamil? Loh, lah melahir Noe. Hah? Ya wes, oleh situ. Siapa namanya Oma? Trivena. Sekarang umur berapa Oma? Oh 62. Kacek titik be aku ya. Wis padha tuwek kabeh tiwase. Ya, wis loro Ibu Trivena. Nah, sekarang ketiga ya. Sekarang ketiga loh. Ya. Ibu Sarah dengerno sambil ketawa di mana? Angkat tangan sing isa. Ya, Oma siapa namanya? Oh, Rahel Lili. Wis pernah oleh? Pernah, Oma? Lo maksudnya dari pertanyaan. Tutup perkara mangan bareng choir. Sing dari pertanyaan. Belum? Oh, belum ya, Oma Rahel ya. Iya. Jadi nek bareng choir iku siji. Nek pertanyaan ya. Nah, sekarang keempat. Iya. Waduh. Ini gampang ini yang keempat ini ya. Gampang Pol. Siapa nama anaknya Abraham? Loh kurang ditanya kok nyaut. Kurang wes. Nanti baru ditunjuk dulu. Baru ya.
Nah iya. Yosep, koko Yosep, opa Yosep. Dek ini opa kabeh kon mbek mak. Ya. Lihatin ya, siapa sing duluan. Ya. Sekarang tak tanya. Siapa nama papanya Ishak? Angkat tangan. Oh ya, siapa? Kong, opa, sing banter. Hah? Abraham. Oh ya, siapa namanya opa? Awakmu siapa namanya? Willy. Billy. Hah? Willy. Oh Willy ya. Oh investor. Iya. Wis papat. Sekarang pertanyaan lagi ya. Gampang kok ini. Waduh. Logo ya, waktu Abraham ngomong-ngomong sama Tuhan, Abraham itu ngomong-ngomongnya dalam apa? Angkat tangan. Opa. Sik, kayak ono iki. Sapa jenenge sik? Oh, padha ketok jenenge iki. Opa ini ya. Ayo tanya sik Opa. Sik Opa. Cekelen Opa, mikir cekelen. Cekel, pegang. Dalam mimpi. Iya, siapa namanya Opa? Willy Tanker. Willy Tanker kan. Hah? Iya, Tanker. Ya wis, Opa Willy. Kok podo Willy Kuadrat iki ya? Iki tanker iki, wis iki investor. Wis cocok kon. Tuku niku tankere. Ya. Wis oleh pira? Oh, 5 wis. Oh iya. Ya. Siapa yang bareng sebelahnya Pastor Ita? Itu siapa sing baju hijau? Angkat tangan sing bisa. Ayo. Ya Oma. Ke ono, Miki. Nah ini Oma. Ini Oma Wijuilan namanya ya. Dari Lege. Sama namanya? Kristi. Oh ya betul. Catat. Wis pernah dapat belum? Oh iya Dek Wayar. Ya wis. Ini Oma Wijuilan. Nek di live IG di Gudo Oma Jawilen katanya ya. Enggak Oma Ciwiten. Wis 6 kurang 4. Ya. Iya kurang 4 kan? Nah. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya. Oh, siapa yang khotbah minggu lalu? Ayatnya apa? Nah, bukan nama orangnya lo ya. Ayatnya apa? Siapa duluan? Nah. Oma, siapa namanya Oma? Oma namanya siapa? Magdalena. Ya Oma, ayatnya apa Oma? Sing khotbah Pak siapa? Opa siapa? Opa Bowo. Loh kok Bowo? Bimo, opa ono wonge lho. Ojo diganti-ganti. Iya Abraham, mari Abraham diganti. Iki ojo Bowo pamane Bowor ya. Engko ono duren Bawor. Iya. Bimo. Waduh Pak Bowo iki repot iki. Ya, ayatnya apa Oma? Oma Magdalena ayatnya apa? Loh, ayatnya. Tanya Pak Bowo belakangnya. Gak tahu? Wah, ya Pak Worong ya? Iya Worong. Nah, iya, ayo ayatnya apa Pak Bimo? Tuh. Loh Yeremia 29 ayat 11. Nah, ya kan? Sekarang saya tanya lagi. Siapa nama lengkap yang khotbah minggu lalu? Nama lengkapnya? Oh wis oleh ngono lho. Sik mangga ngangkat tangan terus. Siapa yang belum? Wis gak usah ngangkat maneh. Ya wis sing oleh. Tak jejeli telung piring kok. Siapa namanya Oma? Bapak Brio. Sik namanya sampean sapa? Sumini. Waduh. Sumini iki berarti angkatan lawas sih. Soalnya sing anyar-anyari namanya ya. Wah Cinderella kabeh ya. Iki Sumini. Iya. Ayo siapa nama lengkapnya Oma? Bapak Brio Iya. Projo. Duh, masa Brio lah mobil. Mari bawa kali Brio. Waduh. Wes. Sik Brio apa mau lengkapnya Brio apa? Bapak Bimo Prio Projo. Iya, Brio Bimo Prio Projo. Hah? Ya wes gak apa-apa wis bener wis sakno. Pak Bimo ganti jeneng Pak Bimo. Wes jenenge Bowo sing ngene Brio.
Loh, siapa? Hah? Iku cok guyu malam-malam medeni lho ya. Cekikian kaya ngono. Kok iso? Coba diulang mana guyune tak ajak mangan. Siapa sih guyu? Duh. Wes. Gak apa-apa wis diajak makan sing guyu setas. Berarti sak mamane. Oleh piro wis? Iya, gak iso mangan dhewe mbek mamae. Wis pernah makan? Mbek mamae. Oh pernah? Oh ya warung, pernah sudah. Ndak isa, batal. Jangan wis cekikian terus kon ya. Senang nek nglayani opa oma ya. Saya sehat, cekikian terus soalnya ya. Hah? Sapa senep? Oh iya ketawa terus senep, tapi ojo ngentut oma. Ya. Kurang berapa bu? Kurang 3 ya? Wis 7? Oh kurang 4. Siapa tadi yang main keyboard namanya? Ayo. Ayo. Itu loh, sing bathuke sini botak. Loh, opa oma harus tahu ya, orang nek botak depan itu pemikir. Loh, dia pemikir. Kalau botaknya di belakang itu baru pinter. Tapi nek botak di depan sampai belakang dia pikir dia pinter. Nah itu ya. Ayo siapa namanya angkat tangan. Sing main keyboard. Loh. Padahal sing tak tanya, lah opa oma gak kenal pelayannya ya apa sana. Iya, enggak tahu. Batal. Sekarang sing singer tadi cewek di sini, sing rambutnya kayak ekor kuda panjang itu. Nah ini, oma, wis pernah enggak? Belum. Oh, belum. Siapa namanya oma? Cece Febe. Sik namamu sapa? Dorothea. Hah? Oh, iki wis anyar modern timbangan Sumini mau ya. Ha iki wis Dorothea. Ya, siapa namanya? Febe. Oh iya, Febe, tambah 1. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa nama restorannya anak saya Belin? Ayo sing iso ngomong angkat tangan. Ayo, siapa? Oh opa, dari Kanada loh ini. Tepuk tangan opa kita dari Kanada. Baru piro hari datang opa? Minggu lalu Pak. Minggu lalu tinggal di Kanada loh. Ya kan? Di kota apa opa? Di Toronto. Toronto. Nek saudara turunan. Ini Toronto ya. Nah, iya, loh iya ini. Ya. Ayo Pak, apa namanya Pak? Beol. Oh iya wis, bener wis, bener bol ya. Nek beol gak enak engko ya. Beol. Kurang piro Bu Ita? Pastor Rita? Oh kurang 1. Waduh kurang situ ini ya. Siapa yang tahu nama lengkap Ibu Gembala? Ayo angkat tangan. Wah Ibu, Oma kasih. Ini Oma sing pasti ngasih pantun ini. Coba siapa namanya Oma? Ngirana Primawati. Sik namamu sapa? Yohana Yayu Magda. Oh aduh kasih pantun sik. Pantun nih. Oh wis pernah toh Oma? Pernah mangan toh? Sudah 2 kali, sudah makan 2 kali. Loh ya gak oleh. Gak oleh. Wis ngene kayak pantun sik, kayak pantun. Prai kiri tanpa rating. Sik diulang apa? Prai kiri tanpa rating terus. Masih bojo mati, timbang senting. Fokus ke Tuhan Yesus terus. Oh. Iya, bojoe tas mati soalnya ya. Timbangan senting jadi fokus Tuhan Yesus. Wes, make gawan kok dimut bede. Ayo. Iya. Wes borong, gak iso batal. Sekarang tak tanya, siapa tadi singer sing di sini? Cewek. Ayo sing bisa angkat tangan. Loh iya. Loh. Iya itu. Iya siapa namanya? Loh. Gampang loh, ya itu. Loh. Masuk namanya ya itu. Ono mana sing jenenge Jaitun? Ngawur. Siapa? Kasih Oma, siapa jenenge Oma? Ya itu. Oma siapa namanya? Namanya Oma siapa? Sri Indrawati. Wah, ini sodok modern wis Sri Indrawati ya. Oma, siapa namanya? Yosi. Iya betul Yosi. Oh iya betul. Ya wis jangkap. Oh iya wis. Ngomong lengkap sampai jengkap ya. Ya dek tuwek gini saking luput-luput.
Oh ngetik ae lo iso keliru, ngetik mulai lo iso keliru muali. Ayo kita bangkit berdiri, Opa Uma jangan lupa yang pertama janji Tuhan semuanya pasti apa? Yang kedua Opa Uma harus percaya. Ayo kita bangkit berdiri, kita masuk ke perjamuan kudus.